puas gitu ya. Karena gini, transformasi itu akhirnya kalau buat saya ada 3 hal utama yang jadi parameter. Ada banyak hal, tapi 3 inilah saya ambil. Satu, financial performance yang kita harus tumbuh secara berkelanjutan. Kedua, service-nya harus extraordinary, makin bagus. Ketiga, favorable working conditions buat employees. Jadi semua itu kalau kita ngomong transformasi, at the end of the day 3 ini harus bisa merasakan dan finansial, customer, ya, akhirnya employees sendiri. Ya. Itu, dan rasanya di tahun seperti ini pun kita sudah melakukan lumayan untuk yang 3 ini, termasuk kemarin kami bulan November ya, hari gini gitu, kami naikin gaji yang saya nggak akan menyebut jumlahnya tapi signifikan. Jadi istilahnya Direktur SDM bukan kenaikan gaji tapi perubahan gaji. Gitu. Karena bisa turun loh Bu. Perubahan gaji naik karena salah satunya saya tadi disampaikan oleh pemegang saham juga, digitalisasi kita tuh leading to this gitu. Wow. Ke semuanya ini. So at the end of the day, transformasi digital seberapa beratnya susahnya pays off ya Bu ya. Akhirnya kebayar gitu ya. Jadi yang ngebayar bukan cuma segera perusahaan, bukan cuma customer, bahkan employee. Betul. Itu pun terbayar. Betul. Saya bilang gini, ayo ciptakan kue besar bersama-sama, bukan setiap orang menciptakan kuenya sendiri-sendiri. Kemarin ketika masih sangat manual, banyak orang menciptakan kuenya sendiri-sendiri. Oke, pertanyaan terakhir saya kembali lagi kepada yang tadi di awal ya, adopsi teknologi digital. Jadi ketika Verizi sudah ada, ticketing, payment dan sebagainya sudah ada, kan ujung-ujungnya masyarakat mau pakai apa enggak kan gitu. Betul. Dan adopsi teknologi di masyarakat, apalagi kalau kita bicara yang menggunakan kapal, mungkin dari sisi piramida, dari sisi demografinya di menengah ke bawah gitu kan ya. Yang mungkin expose terhadap teknologi digital itu nggak sebanyak yang ada di menengah ke atas kan Bu ya. So pertanyaannya adalah gimana caranya Ibu mendorong adopsi teknologi digital itu, karena kita mau buat teknologi digital sebagus apapun kalau nggak dipakai kan sama aja Bu, antrian tetap aja 20 km gitu Bu. Nah I think itu the most interesting questions yang saya nunggu jawabannya, gimana caranya? Just do it. Tapi gini, jawaban pendeknya just do it. Karena reluctance-nya banyak banget, termasuk bahkan dari regulator. Ada yang maksudnya di level working levelnya gitu, kayak ngelihat reluctance dari stakeholders di sekitar pelabuhan, ngeri gitu. Ada yang bakar ban, ada yang nyegat saya. Serius, saya sampai harus dikawal polisi lah sampai berapa lama gitu. Karena mengusik beberapa kepentingan. Tetapi saya bilang ignorance is a bliss. Saya tidak berasal dari industri ini, bukan berani karena benar, tapi berani karena tidak tahu. Kita lakukan. Tapi intinya gini. Ketika kita sudah tahu tuh artinya based on research, pakai hitung macam-macam bahwa this is the best thing for the company and for the greater Indonesia, ya udah kita lakuin. Just do it. Whatever it takes ya, sambil jalan kita perbaikin semuanya. Yang menarik tadi kan Mas Indra sampaikan karena demografinya mungkin yang kelas bawah apa. Yang paling relevan bukan yang kelas bawah. Justru ada sekian pejabat yang merasa biasanya nyaman, bisa go show, sit. Sekarang suruh gini, walaupun dia nyuruh staffnya aja, wah itu kan bagusan dulu gitu. Ini justru yang paling kalau orang yang demografinya tadi disampaikan di piramida yang di bawah itu nggak punya pilihan. Tapi yang komplain dan sampai ke bos-bos lah gitu adalah para pejabat yang punya akses ke bos-bos. Tapi alhamdulillah bos-bosnya juga sejalan bahwa digitalisasi is the way to go, tidak hanya buat SDP tapi buat industri penyeberangan. Dan kalau saya bilang, saya sering menggunakan istilah we are elevating civilization to the next level, karena ada 49 juta orang yang menggunakan jasa SDP di seluruh Indonesia. Kalau 49 juta ini kita bisa tertibkan dengan sekarang di seluruh pelabuhan SDP kan sekarang tiketnya digital. Kalau itu bisa kita tertibkan, kita pelabuhannya bersih, buat saya itulah naikin peradaban in the smallest sense, tapi it means
a lot buat Indonesia. Masya Allah. Wow, keren. Oke, saya sebenarnya nggak ikhlas untuk mengakhiri ini, Bu. Oke, gini. Saya akan I'll push a little bit. Karena aku masih punya penasaran gini. Jadi, untuk masyarakat mengadopsi itu, ada very easy, harus pakai aplikasi dan sebagainya gitu. Jadi, konkretnya yang Ibu lakukan gimana nih? Pasti campaign iya, gitu. Ya kan? Pasti campaign, educating everyone gitu. Apa yang menurut Ibu akhirnya gara-gara yang satu ini, karena campaign kan everybody do campaign, betul, kan Bu ya, betul, gitu. And yet ASDP mampu melakukan itu pasti dengan sebagai permasalahan dan hambatannya, tapi ujung-ujungnya kan semua orang pakai akhirnya gitu. Mungkin juga hal yang sama terjadi di KAI dulu, betul, ya kan. Akhirnya kan sekarang semua orang happy gitu, tapi dulu ketika masa transisi kan wah ngomong kan banyak gitu. Apa yang menurut Ibu yang dilakukan oleh SDP pada saat itu, yang itu akhirnya memicu tipping point, betul, adopsinya jadi cepat gitu Bu? Apa ya Bu? Gini, ada dua hal. Yang pertama gini, kalau kita sudah determine dengan reasons, tentu saja bahwa itu the way to go, ya kita lakukan. Saat itu kami di warn, jadi itu pokoknya determination dulu. Yang kedua, ya udah dikelola, minggir dulu. Jadi sampai kemarin tahun 2023 ini Lebaran, ada orang yang bilang, aku baru 6 jam baru masuk kapal. Kita cek dong kejadiannya apa. Karena kejadiannya dia beli tiket yang seharusnya berangkatnya misalnya tanggal 18 gitu, dia beli tiketnya tanggal 19. Karena 18 gak dapet, dia di sistem dia beli tanggal 19, datangnya tanggal 18. Gimana cara? Udah bagus ya saat itu bisa nyebrang, nungguin 6 jam. Bahasanya bilang, oh, jadi pain. Next time, hopefully he is smarter, bahwa nanti jangan datang sebelum tanggal dan waktunya memang sesuai dengan tiket. Saya bilang, karena industri ini banyak melayani masyarakat yang tidak sekaya naik pesawat misalnya, walaupun sekarang udah beda ya, kendaraan roda 4 pribadi itu naik sekali lah sejak pandemi itu sama. Tapi kenapa tidak bisa melaksanakan hal yang sama? Orang bilang gini, nanti kalau pelabuhan tuh ntar kalau kita macet gimana? Emang kalau ke airport nggak ngitung macet atau enggak nih? Emang kalau ke KAI nggak ngitung juga? Ngitung kan? Tapi wibawanya industri ini harus kita tegakkan sama-sama dong, bukan apa-apa. Karena kalau nggak tepat, nanti semua orang berpikiran sama, antrian yang puluhan kilo terjadi lagi, manifestnya nggak tepat. So we need everyone to participate. Makanya kita bilangnya mungkin lebih tepatnya bukan konsumen tapi peserta mudik gitu. Karena semua orang harus play a role gitu. Okay. Jadi if I'm trying to simplify, sederhanakan artinya apa yang kita yakini itu memang paling tepat, paling benar, yang seharusnya dilakukan for the good of everyone, untuk kebaikan semua orang. Udah jalanin aja. Sometimes harus agak merem sedikit, ignorant sedikit gitu kan, karena pasti semua orang akan ngomongin gitu. Dan tegas itu tadi ya. Jadi ya udah kalau emang dia salah, ya salah, ngulang lagi di belakang gitu. Dia kan ngomong begitu kan, tapi ya belajar kan dia kan. Besoknya pasti nggak akan gitu lagi kan gitu. Iya, itu tadi biar aja pain-nya dulu tadi. Apa ininya susahnya biar ngerasain pain dan nanti jangan mau kena pain lagi. Berarti dari awal udah dipredik nih bakalan panas dulu nih di depan. Iya, kind of. Tapi pada akhirnya kan cooling down juga, karena pastinya semua orang kan belajar lah ya gitu ya. Wow, keren banget. Makasih sekali waktunya. Saya terima kasih sekali. Banyak banget belajar. Saya yakin teman-teman semua yang nyimakin juga belajar banyak dari Bu Rada dan juga SDP. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini akan terus benar-benar bisa jadi penyambung Nusantara, dan seperti Ibu bilang tadi ya, ini justru yang akan elevating civilization to the next level. To the next level. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sampai dikawal gitu ya buat perubahan ya, kawal polisi. Iya, pengen protes. Yang biasa dapat duit, kan dapat duit itu protes. Duit. Sasa pengawal lu. Iya, Bu. Bakarin bal di demo, tapi ya berani ya mak-mak ya. Level emang kayak gitu. Emang kalau mau berubah begitu, kiri lah kita masuk ke situ Pak, sambil lari cari makan. Lu makan tutup.
Hah? Bukan. Buka separuh. Dari dulu juga buka separuh dia. Islamic Center. Oh, situ namanya. Situ juga bisa. Ini kanan. Mau cek ya. Belum pernah ya sana. Belum. Gila, masjidnya gede kan ini. Ini gedungnya apa? Asrama Haji. Pulang dari sini waktu musim Covid tuh Pak saya. Pulang dari sini kan di sini buat ini. Buat apa? Velos isolasi. Pulang dari sini saya sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la